Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini teman-teman saya mau membicarakan mengenai bisnis anggrek, peluang bisnis anggrek yang tentunya masih sangat besar dan menurut saya tidak ada sepinya, tidak ada matinya. And this morning I would like to tell you about orchid business opportunity. Seperti saya bilang tadi di teman-teman yang ada di live Instagram, kalau saya dulu pernah menjadi narasumber di majalah Trubus Online. Di sana saya membahas mengenai bisnis anggrek ya, yang peluangnya sangat besar. Waktu itu pada tahun 2017. Jadi kebayang ini udah berapa lama saya jadi ya? 2020 udah sekitar 3 tahun ya. Ternyata bisnis anggrek itu juga masih stabil. Malah yang anggrek lama jadi semakin langka begitu guys. Jadi jika teman-teman ingin berbisnis di bidang anggrek ini sangat disarankan ya, terutama untuk para ibu-ibu rumah tangga yang ingin menjalankan bisnisnya dengan skala rumah tangga ya. Ini bisa menjadi salah satu alternatif income ataupun pendapatan yang baik. Alright, jadi judul video kali ini adalah bisnis anggrek. So the title of this video will be Orchid Business Opportunity. So di sini udah saya tuliskan ya beberapa langkahnya, jadi saya mau contek ini guys. First thing that the most important thing I think that we need to have for starting the orchid business is to have a passion or hobby about orchid. Jadi pertama kali yang paling penting menurut saya dalam bisnis anggrek adalah kita harus memiliki passion ataupun hobi mengenai anggrek tersebut ya. Jadi juga jangan sampai tergiur hanya dengan keuntungannya saja tanpa mengetahui jenis anggrek dan lain sebagainya, cara merawatnya, tentu tidak akan lama bisnis tersebut ya. Karena nanti kalau ditanya sama customer kita akan bingung, tidak bisa menjawabnya dan malu sendiri akhirnya. Jadi otomatis kita juga tidak akan memiliki keinginan yang kuat untuk terus berbisnis di bidang anggrek ini ya. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari berbagai jenis anggrek yang umum dulu, misalnya anggrek jenis Dendrobium, kemudian Cattleya, Epidendrum, Panda dan lain sebagainya. First, I think that at least you have to know about the difference between any kind of orchids. Like you have to know apakah misalnya ada anggrek berbunga, jadi kita minimal bisa menyebutkan, oh ini adalah anggrek jenis Dendrobium gitu, walaupun nggak tahu belakangnya apa. Even though that you do not know the real name of this Dendrobium, but at least you can recognize it as Dendrobium. Tapi minimal teman-teman bisa tahu ya, ini adalah anggrek jenis Dendrobium, ini yang Cattleya gitu dan sebagainya ya. Jadi nggak malu-maluin ya. Kemudian juga mempunyai pengetahuan mengenai cara perawatan anggrek. You have to also know at least a little bit about how to take care of the orchid, because different kind of orchid has different kind of way to taking care of it. Jadi karena beberapa jenis anggrek itu memiliki cara rawat yang lumayan berbeda, misalnya anggrek Dendrobium dengan anggrek Phalaenopsis akan memiliki cara hidup yang berbeda gitu. Jadi minimal kita bisa tahu menjelaskan kepada customer kita ya. Dan yang penting juga adalah pengetahuan mengenai harga anggrek. You have also to have a knowledge about the price for each orchid. Jadi biar bisa memberikan harga anggrek yang tepat kepada customer, minimal nggak salah harga dan nggak rugi ya. Jadi misalnya kita beli anggrek ini 100 atau 200 ribu, ternyata kita jual 75 dan lain sebagainya, malah nggak dapat untung nantinya, malah rugi. Alright, that the first one of we have to have a passion. Jadi itu adalah hal yang pertama, yaitu kita harus memiliki passion ataupun hasrat terhadap hobi ini. Jadi tidak hanya sekedar pengen untungnya aja, tapi juga mengetahui seluk-beluk mengenai anggrek tersebut. Yang kedua yang menurut saya penting adalah tempat. You also have to have a place. Jadi tergantung dari skala dulu ya. Misalnya kita mau skala rumah tangga, berarti minimal kita mempunyai halaman untuk meletakkan dagangan kita, anggrek-anggrek koleksi kita ataupun anggrek yang akan dijual. At least you have to have a patio or also a space in front of your house or at the back side of your house to place the orchid. So you have to have the place to or also if you want to have a bigger place, you can own a nursery. That's why you have to buy a land. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mempunyai nursery,
tentu harus mempunyai lahannya ya. Seperti di Singapura, I think that you can rent a space or a special farm to own this nursery ya. Itu yang saya tahu, yang teman di Singapura seperti itu, mereka merental atau menyewa ya, menyewa lahan selama misalnya 5 tahun atau 10 tahun atau mungkin tahunan juga. Kemudian tadi kalau hanya skala rumah tangga berarti kita minimal mempunyai beranda ataupun teras ataupun halaman depan ataupun halaman belakang, halaman samping gitu ya. Jadi cukup untuk memiliki tempat di rumah aja. Bisa kita usahakan, misalnya halaman saya kecil, ya udah nanti anggreknya bisa digantung ataupun ditaruh di rak ataupun di meja, atau misalnya anggreknya ditanam di pakis jadi bisa dijejer ya. Jadi menurut saya tempat itu tidak merupakan kendala, yang penting kita bisa meletakkan anggreknya di tempat yang aman dari serangan insek maupun juga dari serangan misalnya hewan yang melata seperti semut, kemudian keong dan lain sebagainya ya. Misalnya juga begini, ada juga teman-teman yang misalnya tidak mempunyai tempat sama sekali tapi mempunyai keinginan untuk bisnis, ya bisa jadi dia hanya bermodalkan telepon yang ada fotonya gitu. Sometimes also my friend here doesn't have any place, but they would like to be a seller, orchid seller. Usually we can just use a phone, so we go to any nursery one by one and then just taking photos and then sell it on the social media. Jadi kadang itu ya, ada teman-teman yang masih muda-muda misalnya yang mereka juga iseng aja berjualan anggrek, bisnis anggrek. Jadi biasanya mereka hanya modal foto aja, pergi dari satu nursery ke nursery yang lain, kemudian upload di Facebook ataupun di Instagram. Dan ketika ada yang mau beli, baru mereka mendatangi nursery yang tadi dan kemudian baru bertransaksi dengan pemilik nursery tersebut. Gitu ya guys. Jadi pokoknya selalu ada cara untuk kita berbisnis ya. Then you have also to have a capital or modal. Jadi harus punya modal atau uang untuk membeli anggrek tersebut. Atau kalau nggak mau modal ya tadi ya, cuman modal foto aja. At least you have to have own mobile phone which has you can take a photos from one nursery to other nursery and then upload it to social media like Instagram or Facebook. There you can sell it without having to buy the orchid for the first time. Jadi walaupun kita nggak punya uang sama sekali, minimal kita punya modal foto tadi, handphone yang ada fotonya begitu guys. Kemudian kita upload ke banyak media sosial ya. Jika ada yang beli barulah kita nanti bertransaksi begitu. Atau jika yang ingin bermodal dan tidak mau pergi dari satu nursery ke nursery yang lain, misalnya beli aja botolan anggrek gitu. You can also buy the flask or the bottle of the orchids. Jadi kita rawat dulu dari bayi sampai dia siap untuk dijual, misalnya usia seedling sekitar 2 bulan, 3 bulan. Kemudian misalnya mau untuk lebih besar lagi, mungkin usia remaja, kita rawat dulu anggreknya, atau sampai usia dewasa atau berbunga itu makan bisa menjual lebih mahal. Tapi itu semua kembali ke teman-teman ya. Mau langsung jual botolannya juga boleh gitu. And also tips atau trik berikutnya yang saya kerjakan di bisnis anggrek ini adalah juga kita harus menjaga image positif kepada para customer. So you have to own or maintain the positive images toward your customer. Dengan cara bagaimana? Misalnya dengan cara kita itu menganggap pelanggan itu adalah raja gitu. Jadi our customer is our king or queen, so that's why we have to give the best service. Kita harus memberikan servis yang terbaik kepada para pelanggan kita. Salah satu best service yang sering saya lakukan misalnya ketika mereka bertanya mengenai anggrek tertentu, kita harus mempersiapkan foto bunganya dengan baik, kemudian foto pohonnya, foto tanamannya, misalnya perbandingan dengan ukuran berapa senti, ataupun juga dengan perbandingan jengkal tangan, atau juga dengan gunting ya. Jadi kita harus sediakan kepada mereka sesuai anggrek yang hendak kita jual. Kemudian juga memberikan bonus pembelian, setiap mereka melakukan pembelian anggrek, kita memberikan bonus anggrek. Ya anggrek yang ada di rumah kita aja. Misalnya anggrek yang murah meriah kita beli, misal jenis apa yang ada teman-teman ada yang sedang sale gitu, bisa kita split dulu atau kita bagi-bagi dulu anggreknya. Setelah tumbuh akar dan tumbuh dengan baik, maka bisa kita berikan sebagai hadiah kepada customer kita ya. Walaupun nggak seberapa, mungkin mereka menghargai banget gitu.
ataupun juga misalnya ada customer yang membeli anggrek yang agak lebih mahal, maka berikanlah bonus itu anggrek yang sedang berbunga. Jadi mereka ketika membuka dus yang kita kirimkan, mereka merasa kaget, surprise, dan oh ternyata lebih gitu, oh ternyata ada bonus anggrek yang berbunga. Jadi dijamin nanti customernya akan balik lagi. And also sometimes I also give free charge of delivery fee. Jadi kadang juga saya memberikan gratis ongkir kepada para customer saya. Jadi saya menganggap misalnya kita udah untung dari penjualan anggreknya, jadi nggak ada salahnya untuk sekedar menyenangkan hati customer dengan memberikan gratis ongkir gitu. Tapi itu kembali lagi ke teman-teman semua ya, jangan sampai rugi gitu, malah nggak untung malah rugi ya. Kemudian juga penanganan komplain. Sometimes we also have to overcome any complaint with the best service also. Jadi misalnya ada yang komplain, Mbak kok anggreknya patah gitu. Ya jelaskan saja kalau kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik, misalnya packingnya udah dikasih dakron Bu, atau misalnya ini dusnya sudah tebal gitu. Dan kalau mereka juga masih merasa tidak puas, tawarkan apakah mau dikembalikan uang, misalnya dipotong uangnya berapa, atau misalnya juga baik Bu, nanti Ibu atau Bapak gitu, nanti saya akan berikan anggrek bonus ya buat Ibu atau Bapak sebagai tanda rasa mohon maaf saya gitu atas servis yang jelek gitu kan, jadi sampai anggreknya patah ataupun anggreknya keliru atau dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyenangkan hati customer kita, guys. Oke, berikutnya yang kelima saya catat di sini adalah kita harus konsistensi ya. We have to be consistent in by the way by uploading about our orchids every day. Jadi kita harus konsisten ataupun istiqomah dalam menjalankan bisnis kita dengan cara misalnya mengupload ataupun mengunggah anggrek-anggrek yang sedang ada di rumah kita gitu. Jadi di post aja gitu, diunggah aja. Misalnya nggak ada bunga, ya minimal kita, wah ini ada anggrek ini guys, misalnya akarnya sudah keluar gitu. Jadi nggak mesti foto bunga ya. Atau misalnya teman-teman mau menunjukkan, oh ini ada, misalnya ada hama keong. Ini nih contoh keong yang mengganggu anggrek misalnya. Jadi upload aja apapun tentang anggrek. Mau tentang anggrek yang berbunga lebih bagus, mau tentang pohonnya aja, akarnya, ataupun segala sesuatu tentang anggrek juga boleh ya. Yang penting kita eksis gitu, kita keberadaan kita tuh ada dan kita standby, bisa menjawab pertanyaan customer kita kapan saja, dan juga keberadaan kita di media sosial itu ada gitu. Jadi orang merasa tenang, ini nggak bakal nipu nih akunnya karena postingannya banyak gitu ya. Karena kan sekarang memang banyak juga itu akun-akun yang scam ataupun yang suka menipu. Jadi mereka biasanya kalau kita lihat wall di Facebooknya ataupun Instagramnya itu, maka tidak ada postingan apapun tentang anggrek, itu wajib untuk dicurigai ya guys. Dan juga kita harus memberikan informasi di foto tersebut yang kita upload tadi, yang kita unggah tadi. Kita harus memberikan informasi yang cukup. Misalnya seperti saya di belakang bisa dilihat itu teman-teman ada anggrek berbunga. Nah saya harus memberikan informasi, misalnya nama, oh ini adalah anggrek Epidendrum stamfodianum gitu. Jadi jadi teman-teman tahu, oh itu anggrek Epidendrum, ini tuh namanya stamfodianum gitu. Kemudian juga berikan informasi yang lain, misalnya ini anggreknya wangi loh gitu. Atau misalnya ini adalah spesies yang berasal dari Belize, Guatemala atau Amerika Selatan dan lain sebagainya ya. Jadi berikan informasi sebanyak mungkin mengenai anggrek yang kita upload, yang kita unggah tadi, supaya customer kita merasa yakin dengan kemampuan kita dalam misalnya merawat anggrek, dalam menjual anggrek juga, dan juga informasi mengenai anggrek yang diberikan adalah anggrek yang benar gitu ya. Jangan nanti salah nama, itu malah bikin nama kita jadi jelek. Alright, next is we have to give the charity, atau kita harus memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, terutama keluarga kita. Jadi saya percaya kalau kita rajin memberikan sedekah, tentunya dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak mendapatkan ridha Allah, tentu Allah akan memberikan ganjaran berupa rezeki yang berlimpah di dunia maupun juga pahala di akhirat nanti. So, itu dia ya, saya percayanya begitu. Berikanlah sedekah ataupun bantuan, mungkin nggak berupa uang, tapi juga misalnya berupa barang kepada
orang terdekat kita, terutama orang tua, kemudian keluarga, om, tante, keponakan juga dan lain sebagainya, barulah kita memberikan kepada orang lain, misalnya tetangga, anak yatim dan masjid ataupun gereja. Pokoknya baru kita memikirkan orang lain, tapi sebelumnya adalah keluarga terdekat dulu ya. Dengan cara itu insya Allah kita akan tetap diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala maksud saya. Alright, ada juga untuk muslim nih, biasanya aduh maaf ini ada nyamuk. Untuk muslim juga bisa untuk melakukan sholat duha, tapi tentu niat kita harus ikhlas dulu ya, lillahi ta'ala gitu. Jangan niat ikhlas, ya Allah misalnya aku sholat duha agar rezekinya banyak, nanti yang akan kita dapatkan hanya di dunia aja gitu. Jadi padahal yang kita inginkan adalah selaras antara dunia dan akhirat ya guys. Jadi tentunya niatkan dulu untuk lillahi ta'ala, baru kemudian nanti akan berjalan dengan sendirinya. Jika Allah ridho, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Kemudian cara untuk biar kita dikenal, biar kita lebih mendapatkan banyak customer adalah dengan cara memberikan promosi. You can also give any promotion, also do the giveaway, any quizzes to make to broaden your existence to other viewers. Jadi untuk meraih customer baru, biasanya kita mengadakan kuis ataupun giveaway ataupun promosi-promosi. Kalau misalnya kuis atau giveaway bisa dengan cara syaratnya, misalnya teman-teman men-tag 2 atau 3 teman yang lain. Jadi dari sana kemungkinan kita akan mendapatkan customer baru. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan pelit gitu untuk berbagi kebahagiaan kepada teman-teman yang lain dengan cara memberikan giveaway ataupun kuis dan juga promosi. Itu ya guys. Langkah terakhir adalah yang menurut pengalaman saya dalam bisnis anggrek adalah memiliki good relationship. You have to maintain the good relationship with any other friends in orchid business, like any other supplier, any other importer, and also any other orchid seller, not only inside of our country but also in abroad, also from another country. Jadi yang saya lakukan adalah menjaga hubungan baik dengan teman-teman seller, teman-teman penjual yang lain. Misalnya saya tinggal di Bogor, maka saya juga ikut semacam paguyuban atau juga grup tentang seller yang ada di sini, maupun juga seller yang ada di lebih luas lagi di Indonesia. Misalnya kita menjaga hubungan baik dengan admin-admin yang ada di grup-grup tertentu, jangan malah memusuhi admin tersebut ya. Kemudian menjaga hubungan baik dengan teman-teman yang ada di luar negeri, misalnya saya dengan teman-teman yang ada di Singapura, di Brazil, Jepang, Thailand, Taiwan dan lain-lain. Jadi semakin banyak teman, tentu akan semakin banyak rezekinya, akan semakin lancar bisnis kita di dunia anggrek ini guys. Dan lagi harus diingat ya, orang anggrek itu biasanya itu-itu aja. Jadi terutama yang di Indonesia, biasanya kalau kita ada salah sedikit, misalnya ketahuan nggak mengirimkan paket anggrek padahal orang sudah bayar misalnya, nah itu nama kita akan tercoreng. Jadi dari satu mulut ke mulut yang lain itu akan menyebar, sehingga kita nanti tidak akan dipercaya lagi dan tidak akan dibeli oleh customer. Itu aja guys, ini semua merupakan pengalaman saya ya. Jadi mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. I apologize if you don't agree or disagree with my experiences here, so I apologize. Silakan diambil yang bermanfaat aja buat teman-teman, dan jika itu benar maka itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika itu salah maka itu adalah berasal dari saya sebagai seorang manusia. I apologize if I made any mistake. Tapi mohon kepada teman-teman untuk diambil manfaatnya aja. Silakan dicontoh jika itu benar, dan silakan ditinggalkan jika itu salah. Itu aja guys, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk selalu bersemangat dalam berbisnis, dalam mencari ridha Allah, dalam mencari berkahnya. Semoga teman-teman selalu istiqomah. Keep hamasa. Bye bye. Assalamualaikum.